Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi 1 di pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas kasus soal di mana dari menganalisis transaksi sampai akhirnya membuat jurnal penutup. Nah, kita lihat saja yuk soalnya bagaimana. Ini soalnya, PT Elektris Jaya adalah sebuah perusahaan jasa perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Pada akhir bulan September 2012, akuntan menyajikan daftar atau neraca saldo sebagai berikut. Nah, berikut ya, ada nama akun kas dan bank, ini saldonya. Nah, terakhir, ini dapat dilihat aja ya di soalnya. Sampai dividen, ini saldonya 23 juta. Next, keterangan lain yang diberikan akuntan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, A sampai E ini merupakan informasi jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat yang A, itu mengenai beban sewa kantor pada bulan September 2012 sebesar 4 juta. Yang B, perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan September 2012 sebesar 8.500.000. Yang C, beban penyusutan peralatan untuk bulan September 2012 sebesar 2.500.000. Yang D, beban penyusutan kendaraan untuk bulan September 2012 sebesar 4.500.000. Yang E, beban komisi wiraniaga sebesar 2 juta belum dibayar. Berdasarkan data tersebut, buatlah yang pertama, jurnal penyesuaian diperlukan pada akhir September 2012. Lalu neraca lajur. Yang ketiga, laporan keuangan PT Elektris Jaya per 30 September 2012. Yang keempat, jurnal penutup pada periode tersebut. Nah, kita lihat lagi ya satu-satu. Tadi kan kecil fontnya, ini udah diperbesar. Nih. Informasi dari neraca saldo akhir bulan September 2013. Ya. Nah, kita langsung aja ya ngejawab pertanyaan yang pertama, yaitu jurnal penyesuaian diperlukan pada akhir September 2012. Ini keterangan jurnal penyesuaian pertama, yaitu yang A, beban sewa kantor untuk bulan September 2012 sebesar 4 juta. Nah, kita lihat di materi pertemuan kelima, untuk jurnal penyesuaian beban kantor, sewa kantor, itu bagaimana? Itu di poin yang pertama, itu beban dibayar di muka, itu memerlukan penyesuaian dengan yang A kan pemakaian perlengkapan kantor, yang B yang sewa. Ini ya, yang B ini beban sewa, jadi nanti jurnalnya beban sewa di debit, kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, kita lihat ya. Nih, jurnal yang pertama, debitnya beban sewa, kreditnya sewa kantor dibayar di muka sebesar 4 juta. Lalu next yang kedua, yang B, perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan September 2012 sebesar 8.500.000. Nah, yang jurnal penyesuaian yang untuk B ini, nah kita lihat dulu materi di pertemuan kelima. Itu masih poin yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang A, itu beban pemakaian perlengkapan kantor, di mana debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Begini ya, sini. Beban perlengkapan di debit, kreditnya perlengkapan. Nah, besarannya
yaitu sebesar berapa sih yang telah digunakan. Jadi yang di jurnal, untuk jurnal penyesuaian dari beban yang diterima di muka itu harus beban nominalnya itu harus beban yang sudah terjadi atau diakui pada periode tersebut. Nih kayak gini ya, kan ada beban pemakaian perlengkapan kantor, beban sewa, beban asuransi. Jadi berapa sih beban yang telah diakui selama periode itu gitu, nominalnya. Itu ya. Jadi ini karena yang B itu sisa. Jadi kita mencari berapa sih yang telah digunakan. Jadi kita lihat saldonya, saldo awal di neraca saldo. Perlengkapan 29.500.000 dikurangi dengan sisa. Jadi berapa yang ada dikurangi dengan sisa berarti hasilnya sama dengan yang terpakai ya. Jadi kan tadi berapa? 29.500.000. Cari ya. 29.500.000 dikurangi dengan 8.500.000 sama dengan 21 juta. 21 juta. Ini banyak yang salah ya. Orang biasanya pasti dia menjurnal hal yang tersisa biasanya, padahal itu salah. Jadi segala yang di jurnal untuk jurnal penyesuaian beban diterima di muka, nah itu harus menjurnal penyesuaian nominal yang telah digunakan. Jadi menjurnal yang telah digunakan. Begini ya, udah di 21 juta. Jangan sampai salah ya yang ini. Soalnya orang banyak yang tidak teliti terkait dengan beban perlengkapan ini. Next, yang ketiga, yang C, beban penyusutan peralatan untuk bulan September 2012 sebesar 2.500.000. C sama D sama ya. Aset tetapnya aja yang berbeda. Yang D, beban penyusutan kendaraan untuk bulan September 2012 sebesar 4.500.000. Jadi yang C itu untuk peralatan, yang D untuk kendaraan. Nah, kita lihat juga materi dari pertemuan kelima, itu kan untuk beban depresiasi aset tetap. Itu dimana debitnya pasti beban depresiasi nama aset tetapnya apa. Jadi tadi kan yang C itu peralatan, berarti beban depresiasi peralatan, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan. Begitu juga yang D juga gitu, beban depresiasi ini kendaraan, di debit, kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan gitu ya. Nih. Kita lihat beban penyusutan peralatan itu untuk yang C sebesar 2.500.000 debitnya, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.500.000. Begitu juga yang D, beban penyusutan kendaraan 4.500.000 di debit, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan 4.500.000. Next, yang terakhir, E, beban komisi wiraniaga sebesar 2 juta belum dibayar. Jadi di sini masuk ke kita lihat materi di pertemuan kelima lagi, itu masuk ke beban yang masih harus dibayar. Jadi kalau di sini kan contohnya itu kan beban gaji. Jadi jurnalnya di debitnya beban gaji, di kreditnya utang gaji. Sedangkan di soal ini itu dia beban komisi wiraniaga yang belum dibayar. Jadi nanti jurnalnya beban komisi wiraniaga di debit, kreditnya utang komisi wiraniaga di kredit gitu ya. Nih. Kita buat jurnalnya nih. Jurnalnya beban komisi wiraniaga di debit, kreditnya utang komisi wiraniaga sebesar 2 juta.
Ini 2 juta ya. Dari soal sebesar 2 juta. Ya. Udah, yang pertama jurnal penyesuaian telah selesai, kita bahas. Yang kedua, neraca lajur. Jadi, langkah membuat neraca lajur tentunya kita membuat jurnalnya dulu. Nama perusahaan PT Elektris Jaya. Lalu, nama laporan neraca lajur atau worksheet. Lalu periodenya per 30 September 2012. Lalu kita buat nama akunnya. Nama akun yang ada di sini. Di neraca saldo yang di awal itu dipindahkan semuanya. Di sini dipindahkan semuanya di sini ya. Termasuk nominalnya. Kalau di sini kan nominalnya nggak ada dibanding nggak ada dipisah antara debit dan kredit. Jadi kita harus tahu saldo normalnya di mana. Jadi di sini kita lihat kas, bank, piutang usaha, perlengkapan, sewa kantor dibayar di muka, peralatan kantor, itu saldo normalnya pasti berada di debit. Jadi dia nanti di debit. Ini berada di debit. Kita warnain yang debit ya. Kita warnain di debit. Ini debit, pasti debit nih. Nih, debit. Lalu, akumulasi penyusutan peralatan. Itu saldo normalnya di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan itu juga di kredit. Lanjut aja ya. Jadi nih. Kredit. Lalu, kendaraan itu saldo normalnya di debit. Jadi yang ini, yang warna kuning, itu berupa aset, di mana saldo normalnya berada di sisi debit. Makanya dia di debit. Itu ya, di debit. Lalu kita masuk ke akun utang. Utang usaha, utang bank. Itu akun utang, itu saldo normalnya di kredit. Jadi dia di kredit ya. Di kredit. Lalu modal saham, laba ditahan, itu saldo normalnya juga di kredit. Ini berupa ekuitas ya. Modal saham dan laba ditahan itu merupakan ekuitas. Itu di kredit juga. Lalu pendapatan, itu saldo normalnya berada di kredit juga. Berada di kredit. Nih. Kredit juga. Lalu segala macam beban, itu saldo normalnya itu berada di debit. Nih, segala macam beban itu berada di debit. Dividen itu juga berada saldo normalnya di debit. Ya. Di debit. Jadi gini ya. Jadi di sini neraca saldonya ada 10 kolom. Jadi ada neraca saldo, penyesuaiannya apa, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, sama laporan posisi keuangan. Ada debit dan kreditnya. Nah, kita masuk ke tahap yang selanjutnya, itu jurnal penyesuaian. Nah, apa aja jurnal penyesuaian? Ada beban sewa, sewa kantor dibayar di muka, beban sewa di debit, sewa kantor dibayar di muka di kredit. Beban sewa di debit, itu ada beban sewa kan tadi, kita buat di debit tadi 4 juta ya. Tuh 23, 6. Bentar. Nih, 4 juta. Di kredit itu sewa kantor di muka, dibayar di muka. 4. Sewa kantor dibayar di muka. Nih, sini ya. 4 juta juga. Nih. Next, yang kedua, jurnal penyesuaian yang kedua,
Beban perlengkapan 21 juta di debit, perlengkapan 21 juta di kredit. Kita pindahkan ya di neraca lajur bagian penyesuaian. Beban perlengkapan itu 21 juta. Ini beban perlengkapan, kita buat lagi. Beban perlengkapan 21 juta di debit, lalu perlengkapan di kredit 21 juta. Perlengkapan di kredit 21 juta. Next. Ketiga, jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan 2.500.000, akumulasi penyusutan peralatan 2.500.000. Beban penyusutan peralatan, nih, beban penyusutan peralatan itu 2.500.000 ya, 2.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan kantor 2.500.000 juga di kredit. Ya. Selanjutnya, beban penyusutan kendaraan 4.500.000 di debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan di debit 4.500.000. Beban penyusutan kendaraan, ini beban penyusutan kendaraan, kita ketikkan, dia berada di sisi debit. Debit penyusutan, berapa tadi? 4.500.000. 4.500.000, kok di sini? Sini. Ini ya, 4.500.000. Beban penyusutan kendaraan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan di debit juga. Ini ya, di kredit maksudnya. Next, terakhir, beban komisi wiraniaga 2 juta, utang komisi wiraniaga 2 juta. Beban komisi wiraniaga ada nggak di sini? Ternyata ada ya. Jadi kita di sini beban komisi wiraniaga sebesar 2 juta. Di debit, kreditnya utang komisi wiraniaga 2 juta. Udah ya, udah semua jurnal penyesuaian ya, kita pindahkan di neraca lajurnya. Ini kita jumlahkan lagi. Balance ya, 34 juta. Untuk jurnal penyesuaian, totalnya 34 juta. Next, kita masuk ke, ini kita kecilin dulu. Nih. Next. Kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nih. Neraca saldo setelah penyesuaian. Debitnya, karena nggak ada di jurnal penyesuaian pengaruhnya. Nih, yang dua ini. Kita pindahin aja ya. Ini kita pindahin yang ini. Lalu yang ini karena ada nih, awalnya dia di debit, ketika di jurnal penyesuaian berada di kredit, berarti dikurangkan ya. Dikurangkan nih 8.500.000. Ini saldo debit lebih besar di kredit sehingga saldo akhirnya berada di debit sebesar selisihnya, gitu ya. Next. Begitu juga yang untuk sewa kantor dibayar di muka, itu saldo awalnya 46 juta di debit. Karena penyesuaian di kredit itu juga dikurangi. Sini. Kurangi. Saldo yang lebih besar itu di debit sehingga saldo akhirnya berada di debit sebesar selisihnya. Ini ya. Ini peralatan kantor. Nggak ada jurnal penyesuaiannya. Langsung aja ya. Dipindahkan. Ini akumulasi penyusutan peralatan kantor, kredit ditambah kredit, jadi saldo akhirnya di kredit juga sebesar penjumlahannya. Karena dia sama-sama di kredit. Nah, next, ini nggak ada jurnal penyesuaiannya. Lanjut saja, kita pindahkan. Udah. Ini juga akumulasi penyusutan kendaraan, itu ada jurnal penyesuaiannya sama-sama. Dia baik
saldo awal maupun penyesuaian itu sama-sama di kredit. Jadi jumlahkan ya. Mereka berdua jumlahkan. Ini utang usaha, utang bank, modal saham, laba ditahan, dan pendapatan. Nggak ada jurnal penyesuaiannya. Jadi kita pindahkan aja langsung. Pindahkan langsung ya semuanya. Nah, itu di kredit kan. Next. Begitu juga buat beban perjalanan, gaji pegawai. Itu juga nggak ada jurnal penyesuaiannya. Beban listrik, air, dan telepon. Beban bunga itu nggak ada juga jurnal penyesuaiannya. Jadi langsung aja ya di copy paste. Nih, udah. Beban komisi wiraniaga itu ada penyesuaiannya. Jadi ditambahkan 6.500.000 yang didebit, ditambah juga yang didebit di kolom penyesuaian 8.500.000. Lalu dividen nggak ada jurnal penyesuaiannya, dipindahkan langsung. Ini juga dipindahkan ya. Semua beban ada di sini. Nih, pindahkan langsung ya. Nih, pindahkan. Utang komisi wiraniaga itu jadi pindahkan. Utang komisi kan di kredit, dipindahkan. Udah, semuanya udah dipindahkan. Nah, kita jumlahkan lagi. Dari sini sampai sini, berapa jumlahnya. Kita jumlahkan ya, debit kreditnya. Apakah balance? Sama ya. 524 juta rupiah. Ini ya, udah ya. Kecilin, biar kelihatan. Nih, kelihatan ya. Nih. Udah ya. Next, kita pindahkan ke kolom yang keempat, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan di kolom yang kelima. Next, untuk kolom laporan laba rugi, di mana kita ketahui bahwa untuk laporan laba rugi itu hanya mengandung akun, pendapatan, dan semua beban-beban yang ada. Jadi di sini kita lihat, kita besarin ya biar jelas. Jadi yang memiliki akun pendapatan dan beban ini pendapatan 126 juta ini. Kita bilang ini, kita warnain ya, warna abu-abu. Ini untuk pendapatan. Lalu segala macam beban. Ini ya, segala macam beban. Ini kita warnai warna abu-abu. Lalu beban sewa, segala macam beban, kayak beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan. Ini kita pindahkan ke kolom laporan laba rugi. Ini kita pindahkan ya. Si kredit, pindahkan. Segala macam beban ini pendapatan 126 juta. Segala macam beban-beban yang ada kita pindahkan. Rp23 juta ini nggak dipindahkan karena merupakan dividen. Ini yang dipindahkan ke laporan laba rugi hanya akun yang beban saja. Udah ya. Ini udah ya. Nih, kita kecilkan supaya dapat lihat. Ini. Segala macam, kan nih. Kita pindahkan segala macam pendapatan dan beban ke kolom laporan laba rugi. Udah ya semuanya. Setelah itu, kita totalkan. Jadi total bebannya itu 70.500.000 di sisi debit. Kredit itu
total pendapatan 126 juta. Karena terdapat perbedaan di mana pendapatan lebih besar dibandingkan beban-bebannya, sehingga terjadilah laba. Sehingga karena laba, itu saldo akhirnya berada di sisi kredit. Sebesar selisihnya 126 juta dikurangi dengan 70.500.000. Hasilnya 55.500.000 di sisi kredit. Ini ya saldo akhirnya yang merupakan laba usaha. Next, sekarang kita ke laporan posisi keuangan. Pindahkan laporan posisi keuangan. Jadi di sini dipindahkan segalanya. Yang debit, debit, yang kredit, kredit, yang termasuk laporan posisi keuangan. Ini udah. Pindahkan ya. Jadi semua akun aset, liabilitas, dan ekuitas itu dipindahkan ke laporan posisi keuangan. Nih. Semuanya dipindahkan. Jadi ini kan di neraca saldo setelah penyesuaian yang warna abu-abu kan udah itu merupakan pendapatan beban yang telah kita pindahkan ke kolom laporan laba rugi. Nah, sekarang semua aset, liabilitas, dan ekuitas itu yang kita pindahkan laporan posisi keuangan. Ini ya, berarti yang tidak ada warna abu-abunya. Ini. Terus 23 juta juga dipindahkan. Nih. $23 juta. Langsung aja. Ini kita pindahkan. Udah. Enggak. Yang semua beban enggak ya. Lanjut. Yang di paling bawah. Utang komisi wiraniaga 2 juta. Itu di debit. Utang kan saldo normalnya. Debit. Di kredit. Saldo normalnya kan di kredit tuh. Ini kita pindahkan di laporan posisi keuangan di kredit 2 juta. Nah, kita jumlahkan ya debit kreditnya. Kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan di kolom laporan posisi keuangan itu debitnya 453.500.000, sisi kreditnya yaitu 300.098 juta. Nah, ini kan nggak balance ya. Jadi untuk membalancekan di sisi kredit itu 398 juta ditambahkan dengan laba usahanya. Nih kita tambahkan ya. Ini kan sama-sama di sisi kredit nih. Laporan posisi keuangan sama-sama di sisi kredit sebesar 398 juta ditambahkan dengan yang ada di kolom laporan laba rugi. Saldo akhirnya berupa laba usaha di sisi kredit juga. Sama-sama dijumlahkan ya. Kita jumlahkan di sini bawah. Nih. Kita jumlahkan. Nih, kita jumlahkan ya ini. Ini sama ini. Hasilnya nih sama ya. Jadi balance ya. Nih, balance antara ini dengan ini. 453.500.000. Balance ya. Karena neraca saldo itu telah kita buat dengan benar. Nih. Ini neraca saldo. Kita kecilin. Nggak kelihatan. Ini ya. Neraca lajur worksheet. Ini kita lihat ya. Udah ya. Kita lanjut yang ketiga, pertanyaan ketiga.
Buatlah laporan keuangan PT Elektris Jaya per 30 September 2012. Laporan keuangan yang pertama yang dibuat yaitu laporan laba rugi, di mana diawali dengan nama perusahaan PT Elektris Jaya, lalu nama laporan laba rugi, lalu periodenya untuk periode yang berakhir 30 September 2012. Nah, di mana diketahui dalam laporan laba rugi itu hanya ada unsur pendapatan dan beban. Nah, ini ya, pendapatan dan beban. Angka ini didapatkan dari neraca lajur yang di atas, neraca lajur yang ini ya, laporan laba rugi. Ini dipindahkan aja. Ini dipindahkan aja. Nanti laba usahanya sebesar 55.500.000. Jadi kita pindahkan ya pendapatannya. Ini dari item pendapatan. Pendapatannya itu, jadi kita pindahkan yang ada di kolom laporan laba rugi. Jadi di sini pendapatan 126 juta, pindahkan di sini 126 juta, lalu dikurangkan dengan segala beban. Beban usaha terdiri dari beban perjalanan, beban gaji pegawai, beban listrik, air, dan telepon, beban bunga, beban komisi wiraniaga, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan. Jadi ini semua beban. Nominalnya itu didapatkan dari kolom laporan laba rugi yang nama akun seluruh beban. Ini ya. Semuanya dimasukkan ke ini. Semua beban. Semuanya dimasukkan ke laporan rugi. Yang ini ya. Ini akunnya, nama akunnya, ini nominalnya. Dimasukkan dari kolom laporan laba rugi. Setelah dipindahkan, nih, kita pindahkan semua di sini, kita totalkan. Ini ditotalkan. Nih, total dari ini semua 70.500.000. Nah, lalu pendapatan dikurang dengan beban. Hasilnya laba usaha, karena pendapatan angkanya lebih besar dari beban. Jadi, laba usahanya 55.500.000. Next, laporan kedua yang dibuat yaitu laporan perubahan modal. Diawali dengan nama perusahaan, lalu nama laporan perubahan modal, lalu periodenya untuk periode yang berakhir 30 September 2012. Nih, bikin keterangannya, saldo awal, modal saham, dan laba ditahan. Itu angkanya didapatkan dari neraca lajur di kolom laporan laba rugi. Kita lihat yang masuk ke ekuitas laporan perubahan modal yaitu ini, berupa modal saham dan laba ditahan. Itu yang masuk ke dalam laporan modal ekuitas. Ya, angkanya nominalnya ini. Modal saham 100 juta, laba ditahan 46 juta. Jadi totalnya 146 juta ini ya. Udah. Lalu dikurangi dengan laba usaha. Ditambah dengan laba usaha. Jadi perubahan ada penambahan laba usaha maksudnya. Tapi jika dia terjadi kerugian, berarti dikurang. Karena ini laba makanya ditambah. Jadi laba ditahan ditambah sebesar 55.500.000. Ini didapatkan dari laporan laba rugi. 55.500.000 nih. Lalu dikurangi dengan dividen. Dividen angkanya didapatkan dari neraca lajur. Laporan posisi keuangan. Ini 23 juta. Ini ya 23 juta ini dividen. Ini ya. Nominalnya dari kolom laporan posisi keuangan 23 juta. Ini 23 juta dikurang 23 juta. Lalu modal saham ditotalkan, saldo akhirnya tetap 100 juta, lalu laba ditahan saldo akhirnya 46 juta ditambah 55.500.000 dikurang 23 juta. Hasilnya laba ditahan saldo akhirnya 78.500.000. Lalu total ekuitasnya yaitu
Ini dijumlahkan secara horizontal. Ini juga laba usaha dijumlahkan secara horizontal. Dividen juga dijumlahkan secara horizontal. Lalu hasilnya totalnya juga 146 juta ditambah dengan 55.500 dikurangi 23 juta. Hasilnya saldo akhir semua modal itu 178.500.000. Selanjutnya, laporan ketiga yaitu laporan posisi keuangan juga diawali dengan nama perusahaannya PT Elektris Jaya, lalu nama laporannya laporan posisi keuangan periodenya per 30 September 2013. Lalu ini aset di sisi kiri dan di sisi kanan liabilitas dan ekuitas. Lalu yang masuk aset itu dapat dilihat ya di sini. Di neraca lajur di kolom laporan posisi keuangan yang termasuk aset. Ini yang termasuk aset di sini ya. Apa aja di sini yang termasuk aset. Kas dan bank, piutang usaha, perlengkapan, sewa kantor, beri muka, peralatan kantor, dan kendaraan. Ini ya. Nih, yang masuk ini. Ini. Ini nominalnya didapatkan dari ini, kolom ini ya. Nih, yang ini. Setelah dipindahkan, terus juga ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita terdapat juga di aset, jadi pengurangan asetnya. Akumulasi penyusutan peralatan kantor 14.500.000, akumulasi penyusutan kendaraan 36.500.000 itu juga dimasukkan. Itu juga dimasukkan ya. Jadi seluruhnya. Ya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dikurangi dengan akumulasinya. Akumulasi penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan. Ya, udah semuanya. Lalu ditotalkan semuanya, hasilnya total aset 379.500.000 gitu ya. Lalu untuk liabilitas ekuitas juga utang usaha 72.500.000 itu didapatkan juga dari neraca lajur di kolom laporan posisi keuangan ini. Nih. 70.500.000 ini utang usaha. Lalu utang bank itu didapatkan angkanya 126.500.000. Nih dimasukkan ke laporan posisi keuangan utang bank 126.500.000. Lalu utang komisi wiraniaga 2 juta. Itu yang ini. Utang komisi wiraniaga sebesar 2 juta. Terus juga di yang ini ya. Ini juga sama di laporan posisi keuangan 2 juta. Itu dimasukkan ke laporan posisi keuangan ini. Udah, ini semua total liabilitas. Ini ya. Udah. Kita jumlahkan ya total ekuitasnya. Total liabilitas. Kita jumlahkan. Sum. Nih. Ini kan 201 juta total liabilitas. Lalu ekuitas itu angkanya didapatkan dari laporan perubahan modal. Nih, modal sahamnya 100 juta. Nih, modal saham 100 juta. Laba ditahan 78.500.000. Laba ditahan 78.500.000. Nih 78.500.000.
Ada di sini total ekuitas modal saham ditambah dengan laba ditahan, hasilnya 178.500.000. Total liabilitas dan ekuitas, jadi ini 201 juta ditambah dengan 178.500.000 sama dengan 379.500.000. Next, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Ini, buatlah jurnal penutup pada periode tersebut. Lanjut ya. Jurnal penutup. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup ada 4, yaitu menutup pendapatan, menutup beban, lalu menutup laba atau rugi, yang keempat menutup dividen. Jadi di sini kita menutup pendapatan, yang dimana diawali dengan pendapatan itu kan saldo normalnya berada di kredit. Ketika ditutup dia berada di sisi debit, sehingga pendapatan di debit ditutup ke ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu di sisi kredit sebesar 126, nih kita lihat ya, 126 juta. Ini yang kita tutup. Lalu nih, ini jurnal yang pertama, jurnal penutupan yang pertama terkait dengan penutupan pendapatan. Yang kedua, kita menutup beban. Nah, beban kita ketahui saldo normalnya berada di debit. Ketika ditutup, itu berada di sisi kredit. Sehingga sisi kreditnya itu beban-beban, ditutup ke debitnya itu berupa ikhtisar laba rugi. Jadi ini, segala beban yang ada di laporan laba rugi, ini segala beban yang ada di sini itu ditutup ya di sisi kredit. Semuanya ditutup. Ini semua ditutup di sini. Lalu debitnya itu ada ikhtisar laba rugi sebesar total dari semua beban, itu 70.500.000. Nah, selanjutnya yang ketiga menutup laba atau rugi. Jadi di sini karena pendapatan, kita lihat di sini. Pendapatan angkanya lebih besar dibandingkan dengan rugi. Kita lihat juga di laporan laba rugi kan terlihat nih. Nih terlihat nih bahwa terjadi laba ya. Nah, laba ini yang akan kita tutup. Jadi angka yang harus ditutup itu sebesar ini, sebesar 55.500.000. Sebesar labanya. Nih. Jadi kita tutup. Jadi, ikhtisar laba rugi sebesar di debit sebesar 55.500.000 ditutup ke modal atau juga bisa ke laba ditahan. Itu sebesar 55.500.000. Jadi modal atau laba ditahan juga boleh. Laba ditahan juga boleh. 55.500.000. Ya. Ini kalau kondisi laba, misalnya nih, kalau kondisi rugi di soalnya. Jadi ini jadi debitnya modal atau laba ditahan. Kreditnya ikhtisar laba rugi. Ini kalau kondisi dia rugi misalnya. Kondisi rugi. Jadi kalau kondisi rugi jurnal penutupannya kebalikannya ya. Ini. Angkanya sebesar berapa sih kerugian yang ada dapat kita lihat di neraca lajur. Nih laporan laba ruginya, ini ada laba atau ruginya. Atau untuk ngecek lagi kita dapat lihat di laporan laba ruginya angkanya berapa. Nih 55.500.000. Jadi banyak cara ngeceknya. Dari mana sih angkanya? Next, yang terakhir itu menutup dividen atau prive. Ini bisa ya, prive atau dividen itu bisa ditutup ke modal atau laba ditahan juga bisa ya. Jadi di sini, jadi dividen saldo normalnya awalnya di debit. Ketika ditutup dia berada di sisi kredit. Jadi ditutup di sisi kredit. Nah, pasangannya di debit itu ada modal atau laba ditahan.
Jadi kalau misalnya ngisi modal dibenarkan, kalau laba ditahan juga dibenarkan. Karena penutupan dividen itu ada di ekuitas kan. Jadi ada di ekuitas ini berupa modal, itu benar. Jadi bisa di modal atau laba ditahan. Kayak gitu ya. Jadi debitnya modal atau laba ditahan 23 juta, kreditnya dividen sebesar 23 juta. Nah, itu angkanya didapatkan dari, nah kita lihat aja di laporan perubahan modal pasti selalu ada dividen atau prive. Ini sebesar 23 juta. Ataupun di neraca lajur itu kita lihat juga ada dividen sebesar 23 juta. Nah, ini kita bisa ngeceknya. Jadi 23 juta yang ditutup gitu ya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.